Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast Rebolejong KPU Kabupaten Manggarai Timur. Teman pemilih, podcast KPU Kabupaten Manggarai Timur yaitu Rebolejong mengandung arti ngobrol-ngobrol santai, di mana ini merupakan salah satu sarana sosialisasi KPU Kabupaten Manggarai Timur menuju pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, teman pemilih, untuk podcast perdana pada kali ini kita akan membahas mengenai penataan daerah pemilihan atau dapil dan alokasi kursi bersama narasumber kita, Komisioner KPU Kabupaten Manggarai Timur, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak Hubertus Servus atau biasa kami panggil Pak Hubert. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Nadia. Selamat pagi juga untuk masyarakat Manggarai Timur dimanapun Pak berada. Semoga selalu sehat. Baik, teman pemilih, untuk lebih akrabnya kita bersama dengan Pak Hubert kali ini, alangkah baiknya jika Pak Hubert dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Nadia dan teman pemilih masyarakat Manggarai Timur. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama Hubertus Servus. Saya sebagai anggota KPU Kabupaten Manggarai Timur dan di Komisioner KPU Kabupaten Manggarai Timur saya menangani Divisi Teknis Penyelenggaraan. Secara ringkas, kami di Divisi Teknis ini menjalankan beberapa tahapan dalam pemilu kali ini, yakni pencalonan, penataan daerah pemilihan. Setelah itu kami juga akan melakukan verifikasi partai politik dan kami juga akan mengurus berkaitan dengan proses pemungutan dan perhitungan suara, rapat pleno penetapan, dan yang terakhir kami akan menetapkan hasil pemilu di tingkat KPU Kabupaten Manggarai Timur. Itu mungkin sekilas tugas kami Divisi Teknis dalam penyelenggaraan pemilu. Teman pemilih, seperti yang kita tahu atau mungkin teman pemilih ada yang belum tahu bahwa tanggal 14 Juni 2022 lalu KPU telah melaunching tahapan pemilu 2024. Nah, di mana pasti akan dilaksanakan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Nah, untuk mengetahui lebih dalam nih mengenai hal tersebut, mari kita tanyakan kepada Pak Hubert. Bapak, bagaimana sih atau apa sih yang dimaksud dengan penataan dapil dan alokasi kursi itu, Pak? Ya, jadi daerah pemilihan dan alokasi kursi, sebelum kita mendalam membahas ini, mungkin kita memberi definisi dulu untuk kedua tema ini, yaitu daerah pemilihan. Daerah pemilihan itu adalah wilayah administrasi, dalam hal ini wilayah provinsi, kabupaten, dan kecamatan, di mana di dalamnya calon-calon legislatif akan bersaing untuk memperebutkan suara rakyat agar mereka dapat terpilih sebagai DPR, baik di tingkat pusat atau DPR RI, DPR provinsi, maupun di tingkat DPR kabupaten. Itu daerah pemilihan. Dan tema yang kedua adalah alokasi kursi. Jadi di wilayah itu akan dialokasikan sejumlah kursi sesuai dengan aturan yang akan dipandu dalam proses pengalokasian kursi itu. Sejumlah kursi itu akan diperebutkan oleh calon-calon tersebut, baik untuk calon di tingkat pusat yaitu DPR RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten. Jadi daerah pemilihan itu tadi ada tuh wilayah, dan di dalam wilayah itu akan dialokasikan kursi, di mana setiap calon akan memperebutkan kursi itu dengan mengambil simpati dari suara rakyat. Begitulah definisi dari dua tema ini, yaitu daerah pemilihan dan alokasi kursi. Baik teman pemilih, berikut tadi kita sudah mendengarkan pemaparan pengertian dari Pak Hubert mengenai penataan dapil dan alokasi kursi. Nah, kapan sudah dimulai? Bulan berapa kira-kira penataan dapil dan alokasi kursi ini dilaksanakan? Ya, Ibu Nadia dan teman pemilih, memang seperti yang dikatakan oleh Ibu Nadia tadi, bahwa
tahapan pemilu nasional sudah diluncurkan pada tanggal 14 Juni dan itu juga ditandai dengan ditetapkannya peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 ini. Peraturan ini berkaitan dengan tahapan pemilu nasional kita. Dan di tahapan di PKPU ini, peraturan KPU ini juga dijadwalkan tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, dan itu terjadi nanti pada bulan Oktober sampai dengan bulan Februari tahun 2023, yaitu bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan Februari di tahun 2023. Jadi dalam rentang waktu itu, Ibu Nadia dan teman-teman pemilih Kabupaten Manggarai Timur, KPU seluruh tingkat kita di Kabupaten Manggarai dan di kabupaten-kabupaten lain akan berproses dalam pengalokasian kursi dan penataan dapil. Begitu Ibu, berkaitan dengan tahapan. Ya. Jadi cukup panjang ya Bapak ya, rentang penataan dapil dan alokasi kursi pada tahapan pemilu 2024. Nah, jika kita lihat dari peraturan KPU nomor 16 tahun 2017 tentang penataan pemilihan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kota dalam pemilu itu terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam penataan dapil dan alokasi kursi. Nah, bisa Bapak jelaskan prinsip-prinsip tersebut? Ya, terima kasih kepada Ibu Nadia dan rekan pemilih. Ada 7 prinsip dalam peraturan KPU nomor 16 tahun 2017 dan juga di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 juga diatur 7 prinsip ini dalam menata dapil dan mengalokasikan kursi. Kita langsung saja. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kesetaraan nilai suara. Dalam prinsip ini yang diatur adalah adanya harga kursi atau nilai suara yang sama antara setiap dapil. Bagaimana itu diperoleh? Biasanya itu diperoleh dari membagi jumlah penduduk di satu wilayah kabupaten dengan alokasi kursi. Kalau kita melihat di Kabupaten Manggarai Timur, kita bisa melihat bahwa misalnya di tahun 2019 penduduk di Kabupaten Manggarai Timur itu kurang lebih 238.900-an ya. Dan dengan itu dibagi dengan 30 kursi itu didapat 9.210 harga kursinya, dan itu bisa dikatakan bahwa seorang calon yang akan duduk dia memperjuangkan atau mewakili 9.000 orang di salah satu kursi. Dan dengan demikian, dengan 9.000 itu berarti bahwa harga kursi antar setiap dapil itu harganya adalah 9.000. Itu berarti bahwa dia juga memperjuangkan setiap calon yang terpilih akan memperjuangkan kesejahteraan dari 9.000 penduduk yang di dalam dapil itu. Itu prinsip yang pertama, yaitu kesetaraan nilai suara. Prinsip yang kedua adalah ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Dalam prinsip ini yang dikehendaki adalah pengalokasian kursi yang besar di dalam satu dapil, dan dia menghendaki alokasi kursi dari range 6 sampai dengan 10. Apa maksudnya di sini? Di sini proporsionalitas yang diharapkan di sini adalah memberi ruang keterbukaan bagi setiap caleg untuk bersaing dengan sehat. Karena kalau dengan alokasi kursi yang besar, maka setiap caleg entah dari partai kecil maupun dari partai besar mempunyai peluang yang sama untuk duduk di kursi yang sudah dialokasikan, karena pengalokasian kursinya besar. Itu prinsip proporsionalitas. Dan yang berikut adalah prinsip proporsionalitas antar dapil. Ini yang dikehendaki adalah adanya pengalokasian kursi yang proporsionalitas antara satu dapil dengan dapil yang lain.
Kalau tadi dari prinsip yang kedua itu menghendaki adanya eh, eh, sistem proporsionalitas, yaitu alokasi kursinya 6 sampai 10, maka kalau itu diindahkan maka setiap dapil pasti akan proporsional antara dapil yang satu dengan dapil yang lain. Misalnya bila dia alokasikan 6 sampai dengan 10 dalam satu dapil, maka dengan demikian antara dapil juga pasti akan ada proporsionalitasnya. Itu prinsip yang ketiga. Dan prinsip yang keempat adalah prinsip integralitas wilayah. Dalam penataan dapil dan alokasi kursi, biasanya kami memperhatikan keterpaduan wilayah, perbatasan langsung antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dengan itu, ketika kita menata dapil, kita memperhatikan itu kondisi geografis, keterpaduan wilayah, dan bila kita menggabungkan antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain, maka diperhatikan kecamatan yang berbatasan langsung. Ini prinsip integralitas. Yang berikut prinsip berada dalam satu wilayah yang sama. Di sini yang dimaksudkan adalah bahwa dalam menata dapil, kita menatanya, penataan dapil itu harus berada di dalam wilayah dapil tingkat provinsi. Kalau kita wilayah Kabupaten Manggarai Timur ini berada di wilayah dapil provinsi NTT, maka penataan dapil juga harus berada di dalam wilayah itu. Yang berikut yang keenam, dalam penataan dapil ada prinsip kohesivitas. Prinsip ini memperhatikan sejarah satu wilayah, juga segi budaya, latar belakang sosial budayanya, juga kita juga memperhatikan aspek minoritas dari wilayah itu, mungkin juga dari masyarakat yang terpinggirkan. Ini aspek kohesivitas. Dan yang terakhir dari prinsip ini, prinsip ketujuh dalam penataan dapil adalah prinsip kesinambungan. Dalam hal ini, ketika kita menata dapil untuk pemilu selanjutnya, sebagai contoh untuk pemilu tahun 2024, maka kita harus memperhatikan bagaimana penataan dapil dalam pemilu yang terakhir. Jadi kalau konteks Manggarai Timurnya, kita menata dapil untuk tahun ini, maka kita melihat bagaimana penataan dapil yang terakhir di tahun 2019. Jadi harus berkesinambungan. Penataan dapil tahun 2019 harus diperhatikan dalam penataan dapil untuk tahun 2024 ini. Jadi ini kurang lebih 7 prinsip yang harus diperhatikan, rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU Kabupaten, dalam menata, merancang dapil dalam pemilu di tingkat kabupaten. Begitu Ibu Nadia dan rekan-rekan pemilih, jadi 7 prinsip ini yang menjadi rambu-rambu bagi kami dalam menata dan mengalokasikan kursi. Nah Pak, berkaitan dengan prinsip-prinsip yang Bapak jelaskan tadi saya mendengar ada prinsip proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara alokasi kursi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pengaturan alokasi kursi per dapilnya nih? Kalau mengindahkan prinsip ini, maka ketika kami menata dapil, kami harus mengalokasikan kursi setiap dapil itu, pengalokasian kursi yang besar, yaitu biasanya kami memperjuangkan untuk dalam satu dapil itu dialokasikan 6 sampai dengan 10 kursi. Dengan range kursi yang besar ini, maka biasanya ini akan memberi aspek proporsionalitas, maksudnya bahwa semua calon legislatif mempunyai peluang yang sama. Ini proporsionalitasnya, bahwa mempunyai peluang yang sama untuk menduduki kursi yang dialokasikan besar. Kalau sebaliknya, kita mengalokasikan kursi yang kecil, itu sebenarnya juga kita memberi peluang yang kecil bagi setiap caleg. Maka dengan demikian, prinsip ini mengharapkan bahwa di satu dapil dialokasikan kursi yang besar supaya ada peluang yang sama. Di situ aspeknya. Peluang yang sama bagi setiap parpol, entah parpol kecil maupun parpol yang besar, kepada setiap calegnya untuk mendapatkan kans atau peluang untuk duduk di kursi yang sudah dialokasikan. Ini biasanya menjadi satu
satu hal yang paling krusial yang kami harus atur, bahwa di setiap dapil harus dialokasikan kursi yang besar. Diharapkan dari tadi dikatakan dari range 6 sampai dengan 10 kursi. Itu Ibu Nadia. Jadi kita akan mengalokasikan di situ tuh range-nya 6 sampai dengan 10. Berarti memang ya teman pemilih, kalau pengaturan penataan dapil dan alokasi kursi itu sudah ada pengaturan yang jelas mengenai alokasi tersebut. Lalu Pak, beralih kembali ke prinsip kesinambungan. Nah, di sini yang saya tanyakan adalah apakah tahun ini sama pengaturannya dengan tahun kemarin saat pemilu 2019 mengenai penataan dapil dan alokasi kursi? Iya, rekan-rekan pemilih masyarakat Manggarai Timur, kalau kita melihat prinsip ini, maka seharusnya KPU Kabupaten Manggarai Timur harus menata dapil di tahun 2024 ini dengan melihat prinsip kesinambungan ini. Tapi ada satu hal di prinsip ini yang harus diperhatikan, ada pengecualian Ibu Nadia dan rekan pemilih. Jadi di sini dia perhatikan, dia mengatakan bahwa kesinambungan ini bisa saja tidak dijalankan kalau di wilayah itu akan terjadi, misalnya terjadi penambahan jumlah penduduk. Kalau ada penambahan jumlah penduduk, bisa berkonsekuensi bahwa kita tidak menjalankan prinsip kesinambungan. Yang berikut tadi itu penambahan jumlah penduduk, yang kedua ada mungkin pemekaran wilayah kecamatan. Dalam konteks Manggarai Timur, ini bisa terjadi. Karena apa? Manggarai Timur ini di tahun yang sekarang ini menuju ke pemilu tahun 2024, kecamatan-kecamatan kita sudah mekar. Dari tahun 2019 itu kita hanya ada 9 kecamatan, dan sekarang yang sudah ditetapkan menjadi 12 kecamatan. Maka ada potensi untuk ke daerah pemilihan di tahun 2024 ini akan berubah dari oleh karena adanya pemekaran kecamatan. Dan ini akan berarti bahwa prinsip kesinambungan ini bisa saja kita tidak ikuti lagi karena ada pengecualian itu. Begitu. Baik teman pemilih, berarti ada perbedaan pengaturan alokasi kursi pada pemilu 2019 dengan pemilu 2024 mendatang. Karena berkaitan dengan pemekaran wilayah tadi ya. Jadi jika kita kembali lagi ke pemilu 2019 nih Bapak, bisa Bapak paparkan berapa dapil dan alokasi kursi pada saat pemilu 2019? Ya, saya merujuk dulu kepada ketentuan. Di tingkat kabupaten, dalam ketentuan peraturan KPU nomor 16 itu alokasi kursinya itu 3 sampai dengan 12. Berdasarkan itu di pemilu tahun 2019, berdasarkan jumlah penduduk kita, biasanya itu juga diatur. Jadi di Manggarai Timur ini kita ini masih berada di range 200 sampai dengan 300 jumlah penduduk. Di range 200 sampai 300 berdasarkan ketentuan itu alokasi kursinya adalah 30 kursi. Maka di tahun 2019 penduduk kita masih di alur 276.380 penduduk. Maka kita dialokasikan 30 kursi. Dan di pemilu tahun 2019 kita sepakat bahwa kita mengalokasikan ada 5 dapil. Nah, ada 5 dapil. Dapil yang pertama Borong Ranamisi itu dialokasikan 7 kursi. Dapil yang kedua Pocoranaka Timur itu ada 7 kursi. Setelah itu Lambaleda 4 kursi. Setelah itu Elar Selatan Sambirampas itu 6 kursi, dan Kota Komba ada 6 kursi. Jadi untuk tahun 2019 kita mengalokasikan ada 5 daerah pemilihan dengan 30 kursi yang diperebutkan di setiap dapil itu dengan beda-beda jumlahnya tadi. Totalnya ada 30 kursi. Tapi kita tidak tahu ya tahun ini dengan tadi ada pengecualian, ada pemekaran kecamatan, dan kita tidak tahu bagaimana penambahan penduduk di Manggarai Timur di tahun ini. Maka kita menunggu. Biasanya Ibu Nadia dan teman pemilih,
kami menunggu data agregat jumlah penduduk per kecamatan yang dikirim oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur ke Mendagri, dan Mendagri akan menyerahkannya ke KPU. Dan dari situlah KPU Kabupaten akan mengetahui berapa jumlah penduduk dan alokasi kursi berdasarkan jumlah penduduk itu untuk setiap kabupaten. Begitu berkaitan dengan alokasi kursi kita di tahun 2019. Jadi teman pemilih, pemekaran wilayah dan jumlah penduduk sangat berpengaruh ya Pak dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Lalu Pak, tentu saja dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi terdapat alur-alur atau tahap-tahap yang harus dijalankan. Bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih. Kami di tingkat kabupaten biasanya ada alur penataan dapil itu. Mungkin saya bisa jelaskan alurnya. Tahap pertama itu kami menerima dulu penetapan jumlah penduduk dan alokasi kursi yang disampaikan oleh KPU RI kepada setiap kabupaten. Dan dari situ, dari tahap pertama ini, kami ke tahap kedua setelah mendapatkan jumlah penduduk dan alokasi kursi yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. KPU Kabupaten akan merancang daerah pemilihan dan alokasi kursi. Itu biasanya kami merancang secara internal dulu di tingkat kabupaten, di komisioner kami. Dan setelah itu, setelah kami merancangnya, tahap berikutnya setelah ada rancangan itu, kami mengundang pihak-pihak terkait, yaitu partai politik, pihak pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, untuk dilakukan yang namanya uji publik. Itu tahap ketiganya, itu uji publik. Di uji publik ini kami akan mempresentasikan rancangan dapil yang sudah kami sepakati dalam internal di komisioner kami. Setelah itu kami akan menampung aspirasi dari berbagai pihak yang sudah kami undang itu berdasarkan rancangan tadi, dan dari situ biasanya ada ada 2 kali atau 3 kali uji publik. Setelah itu akan dirampungkan. Bisa saja kami akan dari hasil uji publik bersama dengan masyarakat tadi, dengan partai politik itu, kita akan mengusulkan mungkin 2 atau 3 usulan dapil, dan itu biasanya setelah selesai final di uji publik ini, 2 atau 3 usulan itu kami akan bawa ke provinsi, ke KPU provinsi, dan KPU provinsi akan merekamnya, dan mereka akan tahap berikutnya akan disampaikan ke KPU pusat. Dan dari situlah KPU pusat KPU RI akan menetapkan daerah pemilihan di setiap kabupaten. Dan kalau tadi sudah saya sampaikan Ibu Nadia bahwa jadwalnya itu dari bulan Oktober sampai Februari. Biasanya itu proses itu adalah yang akan kami lakukan. Jadi proses yang tadi saya sampaikan itu akan berlangsung di bulan Oktober sampai dengan Februari tahun 2023. Dan biasanya di tahun 2023 itu kita akan menerima penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan yang sudah final, yang sudah di-SK-kan oleh KPU RI. Seperti itu prosesnya dalam penataan dapil. Jadi teman pemilih, secara umumnya penataan dapil dan alokasi kursi ini dilaksanakan berjenjang ya, dari kabupaten lalu provinsi dan ditetapkan di KPU RI atau pusat. Nah teman pemilih, nggak terasa ya kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Hubert. Nah sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, ada pesan nggak nih Pak untuk teman pemilih? Kepada teman pemilih masyarakat Manggarai Timur, kita sekarang sudah memasuki tahapan pemilu nasional yang sudah diluncurkan sejak 14 Juni yang lalu, dan kami mengharapkan dengan adanya podcast ini kita dapat berpartisipasi untuk semakin memahami seluruh tahapan pemilu yang ada. Kalau hari ini kita mendalami daerah pemilihan, kami juga mengajak ke Bapak Ibu masyarakat Manggarai Timur untuk mari kita mengikuti secara aktif podcast ini. Ada beberapa tema-tema yang akan kami sampaikan sebagai upaya kami untuk mencerahkan, memberi pendidikan politik kepada masyarakat, dan dengan demikian kami mengharapkan masyarakat Manggarai Timur dapat semakin
berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan pemilu yang sudah kita mulai dan akan berproses sampai dengan hari pemungutan suaranya, yaitu tanggal 14 Februari tahun 2024. Kami sangat mengharapkan dengan sosialisasi ini lewat wadah ini kita bisa semakin memahami bagaimana proses tahapan pemilu dan kita semakin aktif untuk menjaga pemilu yang berkualitas di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Sekian dan terima kasih. Baik, sahabat pemilih, demikian podcast Rebolejong KPU Kabupaten Manggarai Timur. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman pemilih bisa berkomentar ya di kolom komentar apa aja nih yang besoknya kita akan bahas di podcast Rebolejong mendatang. Teman pemilih, nantikan podcast Rebolejong di episode mendatang dan salam demokrasi. Salam demokrasi.